nek nganggo metode komparatif ya, iki kaya wong kuliah ya. Terus kene bayangno, ndane nek Jokowi pakaiane ngene. Jadi Weldo ini punya kedaulatan, kemandirian, keyakinan dan mengerti persis apa yang dia lakukan, apa yang dia pakai, semua keputusannya ada landasannya, ada pertimbangannya, ada dasar-dasar nilainya kan begitu. Karena bagaimanapun dia orang tauhid, orang yang mempercayai Tuhan 100% dan berlindung kepada Tuhan 100%. Malam ini kita dapat hadiah dari Allah ya. Weldo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah. Yang pertama tentang tanggapan saya kepada Cak Nun, yang mana beliau ini satu panggung dengan si Hyang Weldo, yang mana si Weldo ini sekarang sedang viral ya tentang kalimat-kalimatnya. Poin yang pertama tentang Cak Nun, yang mana beliau satu panggung di acara entah apa itu, mungkin acara tablik akbar ataupun acara budayawan atau acara apa, saya juga kurang begitu paham. Yang pertama, saya masih berhusnuzon, berprasangka baik kepada Kiai Cak Nun. Mungkin beliau ini karena tidak terlalu tahu mungkin ya tentang si Hyang Weldo ini, tentang pembicaraan-pembicaraan yang terlalu viral. Karena kalau tidak salah, ketika saya cek dalam video cuplikan yang tadi awal Cak Nun bersama Hyang Weldo itu, saya akui memang video sudah lama, bahkan 11 bulan yang lalu. Kalau kita hitung sampai sekarang itu sama juga 1 tahun kurang, saudara. Memang saya akui itu video sudah lama, karena ada orang yang bertanya kepada saya tentang bagaimana tanggapan saya kepada Cak Nun yang satu panggung dengan Hyang Weldo, saudara. Itu poin yang pertama. Saya masih berprasangka baik, mungkin Cak Nun beliau itu masih belum terlalu paham tentang si Hyang Weldo ini. Padahal si Weldo ini kan ngomongnya kan orang-orang yang so iye seperti itu, saudara. Bahkan gaya-gayaan seperti orang lagi satohan seperti itu. Lalu yang kedua, yang selanjutnya, bahwasanya Cak Nun itu mengatakan di dalam tadi video cuplikan awal, beliau mengatakan seperti ini. Malam ini kita dapat hadiah dari Allah ya. Weldo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Kedatangan Hyang Weldo ini adalah suatu hadiah dari Allah. Ini akan ada 2 penjabaran dari saya. Yang pertama, memang betul, siapa tahu itu adalah suatu hadiah dari Allah. Yang kedua, ini adalah hadiah dari Allah dan juga bisa menjadikan ujian kepada Cak Nun. Seperti itu. Kenapa saya katakan menjadikan ujian kepada Cak Nun? Kita sering mendengar peribahasanya, semakin pohon tinggi maka semakin tinggi pula angin-angin yang menerjaknya. Begitupun seakan-akan tingginya keimanan seseorang, seakan-akan tingginya keilmuan seseorang, maka jangan heran nanti akan ada angin-angin yang menerpa dalam keilmuan tersebut maupun dalam keimanan tersebut, saudara. Bisa saja Allah mendatangkan bukan hanya para kiai ataupun para habaib ketika di panggung. Bisa saja Allah mendatangkan orang-orang seperti itu, orang-orang seperti si Weldo. Apakah Cak Nun akan tergoyah atau tidak keimanannya? Kalau tidak tergoyang, alhamdulillah. Kalau misalkan tergoyang, maka nauzubillahi min dzalik, saudara. Jadi jangankan kiai, jangankan ustadz, kalau ada kiai, ada ustadz yang ketika itu beliau itu dinasehatkan, bahkan beliau itu sama-sama saling mengingatkan, beliau tidak nerima, itu bukan kiai, itu bukan ustadz, saudara. Kalau kiai, ulama, ustadz, beliau ketika ada orang lain itu memberikan yang terbaik, memberikan suatu sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling berwasiat, kalau dia nerima, baru itu adalah sosok ulama-ulama yang sejati, saudara. Karena bukan hanya pintar ceramah, karena bukan hanya berada pintar di atas panggung, tapi dia juga mampu menaklukkan dirinya sendiri dan dia mampu juga menerima atas apa-apa omongan dari orang lain. Begitupun saya kepada Cak Nun pada kesempatan kali ini.
Yang mana namanya manusia biasa tidak akan pernah luput dari salah, dari hilap, dari dosa maupun lupa. Jadi tidak ada salahnya ketika umat kaum muslimin wal muslimat, ketika ada seseorang yang khawatir orang ini tergelincir, khawatir orang ini terbawa-bawa, tidak ada salahnya ketika kaum muslimin wal muslimat sama-sama saling mengingatkan kepada saudaranya. Karena jangankan orang biasa, kiai saja, ustadz saja pasti akan ada salahnya. Makanya bukan hanya terbentuk satu ulama, ulama pun terbagi banyak. Ketika ada ulama A, beliau ini tergelincir tentang keimanannya, ulama B, dia ini masih lurus, lempeng, mantep, dia akan saling mengingatkan kepada ulama yang sedang teruji keimanannya, saudara. Kan terkadang orang itu mentang-mentang dia itu dai, mentang-mentang dia itu ulama, mentang-mentang dia ini ustadz, dia ini kiai, pinter mimbar di mana-mana, diundang ceramah di mana-mana. Beliau tidak pernah mau mendengar nasihat orang lain. Itu bukan ulama, saudara. Malah itu orang-orang yang menutupi aibnya sendiri. Padahal kalau dibuka aibnya oleh Allah, maka ia akan malu. Sesungguhnya ulama-ulama yang sesungguhnya, ia akan menerima dari omongan yang enak maupun omongan yang tidak enak. Kiai, ustadz kalau merasa tidak bersalah, merasa bahwasanya dirinya benar, wah, itu bukan kiai, saudara. Coba kita buka sedikit sejarah tentang walinya Allah, yang mana beliau dijatuhkan oleh Allah sejatuh-jatuhnya karena keimanannya tergoyang, saudara. Siapa itu? Kita pasti telah mengenal, yang mana seorang wali, yang mana beliau bernama Syekh Barseso. Syekh Barseso ini bukan tingkatan para kiai, saudara. Syekh Barseso ini bukan tingkatan para ustadz, tapi Syekh Barseso ini tingkatan para aulia Allah, tingkatan para wali-walinya Allah. Bahkan sholatnya pun bukan di darat, sholatnya pun bahkan beliau pernah di atas awan. Sholatnya pun Syekh Barseso pernah di atas air. Jamaahnya bukan hanya ratusan, bahkan jamaahnya itu adalah ribuan. Kenapa Syekh Barseso bisa dijatuhkan oleh Allah sejatuh-jatuhnya? Karena Syekh Barseso di kala itu beliau dapat ujian dari Allah, yang mana Allah mendatangkan seorang iblis. Iblis ini dibentuklah, dijelmakanlah sebagai manusia. Dijelmakan sebagai manusia. Lalu Syekh Barseso ini beliau beradu tirakat. Tirakat puasanya Syekh Barseso kalah, tirakat meleknya Syekh Barseso kalah. Lalu Syekh Barseso ingin melebihi keimanan orang tersebut. Maka itu padahal hanya ujian semata dari Allah, yang mana Syekh Barseso tidak sanggup melewati ujian keimanan itu. Maka tatkala itu Barseso malah mengabdi kepada setan iblis yang sedang menyerupai. Padahal itu hanya ujian dari Allah. Maka di kala itu pun Syekh Barseso langsung dijatuhkan oleh Allah sejatuh-jatuhnya, saudara. Ini tingkatan para wali. Para wali aja keimanannya suka tergoyang, apalagi kita cuma pangkatan orang biasa. Bukan wali, bukan kiai, bukan ustadz, bukan. Ketika memang ada masukan-masukan, sama-sama saling berwasiat, itu baik. Begitupun kepada Cak Nun. Cak Nun yang mana beliau ini satu panggung dengan Hyang Weldo. Hati-hati kepada saudara Cak Nun, Bapak Cak Nun. Jangan kita terlalu mendekati orang-orang yang mana orang ini adalah suatu pembicaraannya terkadang seperti orang gila, yang mana si Hyang Weldo. Hyang Weldo ini kan kayak orang-orang sok maripat, tapi bukan maripat, malah marepot, saudara. Mungkin kalau dulu ya banyak orang pada jadi wali kutub. Kalau si Weldo ini bukan wali kutub, tapi beliau ini wali YouTube, saudara. Seperti itu. Dan pada kesempatan yang terakhir sebelum video kali ini akan saya tutup, yang pertama pada Cak Nun. Mungkin cara dakwahnya beliau tentang tidak pernah melihat tentang penampilan seseorang. Saya pun sama. Saya juga ketika saya apapun itu, saya tidak pernah melihat latar belakang seseorang, tidak pernah melihat tentang penampilan seseorang, karena yang dilihat itu hatinya. Tapi beda lagi ketika ada seseorang
Yang mana orang itu malah membingungkan umat. Orang itu malah bikin umat liar dengan pembicaraan-pembicaraan yang so iye seperti si Waldo ini. Maka berhati-hatilah, karena orang-orang yang tidak mempunyai dasar keilmuan yang baik ketika orang tersebut berbicara, maka akan timbul sesat menyesatkan. Begitupun kepada Cak Nun, ketika beliau ini sedang disandingkan dengan Hyang Waldo. Ini bisa menjadi ada suatu ujian yang sangat berat dari Allah yang diberikan kepada Cak Nun. Jangan sampai Cak Nun tergelincir keimanannya malah kepada Waldo, yang mana nanti khawatir akan dijatuhkan oleh Allah sejatuh-jatuhnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua senantiasa selalu Allah bimbing dalam ranah istiqomah. Ikutin ulama-ulama yang lurus, ikutin ulama-ulama yang bukan hanya sekedar bisa berbicara, bukan hanya sekedar bisa berceramah, akan tetapi orang tersebut, ulama tersebut mampu mempraktekkan tentang apa yang ia bicarakan, mempraktekkan tentang apa yang ia ceramahkan. Karena orang-orang seperti itulah orang-orang yang insya Allah yang tercap ulama-ulamanya Allah.